Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita akan mendengar sebuah kisah inspiratif yang penuh makna tentang seorang nenek sederhana bernama Ningsih, penjual kain di pasar. Siapa sangka, karena kebaikan kecilnya menolong seekor kucing, hidupnya berubah dan mendapat rezeki besar yang tak terduga. Yuk, simak ceritanya sampai habis, karena banyak pesan hidup yang bisa kita ambil. Nenek Ningsih adalah seorang wanita tua yang sederhana. Setiap harinya, ia berjualan kain sisa di pasar kecil pinggir kota. Kain-kain itu bukanlah kain baru, melainkan potongan kain perca atau bekas yang ia kumpulkan dari rumah-rumah tetangga. Meskipun hasilnya tidak seberapa, ia tetap menjajakan dagangannya dengan sabar, duduk di atas tikar tua yang mulai lusuh. Wajahnya keriput, tangannya kasar, namun senyumnya tetap ramah menyambut siapapun yang lewat. Hidupnya tidak mudah, tapi ia selalu bersyukur atas setiap rezeki kecil yang datang. Sehari-hari, Nenek Ningsih tinggal di rumah reyot dari papan kayu yang sudah rapuh dimakan usia. Atapnya sering bocor ketika hujan deras, membuatnya harus menampung air dengan ember bekas. Meski hidupnya pas-pasan, ia tidak pernah mengeluh di depan orang lain. Bahkan sering memberi kain gratis kepada anak-anak miskin yang membutuhkannya. Banyak pedagang lain meremehkannya, mengatakan dagangannya tak berharga. Namun Nenek Ningsih hanya tersenyum, karena baginya yang terpenting adalah bisa bertahan hidup dan tidak merepotkan orang lain. Setiap pagi, Nenek Ningsih bangun lebih awal dari pedagang lain untuk menyiapkan kain dagangannya. Ia mengikat gulungan kain perca dengan tali rafia bekas, lalu membawanya di atas kepala menuju pasar. Jalannya pelan, sesekali berhenti karena tenaganya sudah tak sekuat dulu. Namun, ia tetap semangat sambil berdoa semoga ada pembeli yang mampir hari itu. Kehidupan pasar yang riuh membuatnya merasa masih punya tempat di tengah keramaian. Saat tiba di pasar, ia menggelar tikar tuanya di pojokan, tempat paling sepi yang jarang dilewati pembeli. Di kanan kirinya ada pedagang kain besar dengan kios permanen yang penuh warna. Tak jarang mereka menertawakannya karena hanya menjual kain bekas yang tampak tidak menarik. Nenek Ningsih tidak pernah marah, ia tetap menyapa ramah dan memberi senyum. Dalam hatinya, ia yakin rezeki sudah ada yang mengatur, meski hanya cukup untuk membeli sepiring nasi sederhana. Kenangan masa lalunya sering hadir ketika ia duduk menunggu pembeli. Dulu, suaminya adalah seorang penjahit sederhana yang rajin bekerja. Mereka berdua bersama-sama mengumpulkan kain perca sisa jahitan untuk dijual kembali di pasar. Namun, setelah suaminya meninggal karena sakit, Nenek Ningsih harus berjuang sendirian. Sejak saat itu, ia terbiasa bekerja keras, meski tubuhnya semakin renta. Hanya doa yang menjadi penghibur dalam kesepiannya. Setiap kali melihat keluarga lain di pasar, ia merasa rindu pada anak yang tidak pernah ia miliki. Ia sering membayangkan bagaimana rasanya punya anak yang menemani hari tuanya. Tetapi, ia menolak merasa putus asa, karena baginya kesepian hanya bisa dilawan dengan hati yang ikhlas. Kadang, ia bercakap-cakap dengan pembeli seolah mencari teman cerita. Walau singkat, percakapan itu cukup membuatnya merasa hidupnya masih berarti. Pedagang lain seringkali mengejek dagangan Nenek Ningsih. Mereka berkata, tidak ada orang yang mau membeli kain sisa yang sudah kusam warnanya. Namun, ia tidak pernah membalas kata-kata itu dengan kebencian. Nenek Ningsih percaya, setiap orang punya jalan rezekinya masing-masing. Ada kalanya ia merasa sedih, tetapi kesabaran selalu membuatnya kuat bertahan. Ia lebih memilih mendoakan orang-orang yang meremehkannya. Meski begitu, sesekali ada pembeli yang datang, biasanya ibu-ibu rumah tangga
yang ingin kain perca untuk lap dapur. Setiap kali ada yang membeli, Nenek Ningsih memberikan potongan harga besar. Ia tidak peduli untung sedikit, yang penting dagangannya bermanfaat bagi orang lain. Kebaikan hatinya itulah yang diam-diam membuat beberapa orang pasar mulai menghargainya. Walaupun tidak diucapkan, mereka tahu Nenek Ningsih punya hati yang tulus. Hari itu, hujan deras mengguyur pasar, membuat banyak pedagang menutup lapak lebih cepat. Nenek Ningsih tetap duduk di pojokan, menutupi kain dagangannya dengan plastik tipis agar tidak basah. Suasana sepi, hanya suara hujan deras dan air mengalir memenuhi jalanan pasar. Ia menatap ke langit, berharap hujan segera reda. Namun tiba-tiba ia mendengar suara lemah seperti tangisan dari arah got. Dengan langkah pelan, Nenek Ningsih mendekati sumber suara. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor kucing kecil terjebak di saluran air yang meluap. Tubuh kucing itu basah kuyup, kotor, dan tampak lemah tak berdaya. Banyak orang lewat, namun tidak ada yang peduli. Tanpa ragu, Nenek Ningsih segera berjongkok, menyingsingkan kainnya, lalu berusaha menolong si kucing meski hujan membuat tubuhnya menggigil. Bagi nenek, nyawa kecil itu berharga dan pantas diselamatkan. Dengan susah payah, Nenek Ningsih meraih tubuh kucing kecil itu dari derasnya aliran air. Tangannya kedinginan, bajunya basah kuyup, namun ia tak memedulikan dirinya sendiri. Kucing itu menggeliat lemah, matanya sayu seakan memohon belas kasihan. Nenek menempelkan kucing itu ke dadanya agar hangat. Meski tubuhnya rentah, hatinya penuh kasih sayang. Beberapa orang pedagang pasar yang melihat hanya menggeleng, menganggap tindakannya sia-sia. "Buat apa repot-repot menolong kucing?" kata seorang pedagang sambil tertawa. Namun Nenek Ningsih tidak menggubris, ia hanya tersenyum tipis. Baginya, menolong makhluk kecil adalah kewajiban. Ia kemudian memasukkan kucing itu ke dalam tas kainnya, lalu bergegas pulang melewati derasnya hujan. Sesampainya di rumah reyotnya, Nenek Ningsih langsung menyalakan lampu kecil yang redup. Ia menyiapkan kain bekas untuk mengeringkan tubuh kucing itu. Perlahan, ia mengusap bulu basahnya, lalu meletakkannya di dekat tungku agar hangat. Kucing itu mengeong pelan, seakan berterima kasih. Senyum kecil pun muncul di wajah nenek. Hatinya terasa hangat meski tubuhnya menggigil. Nenek kemudian mengambil sedikit nasi, sisa makan siangnya yang masih tersimpan di piring. Ia menumbuknya dengan ikan asin kering, lalu menyuapkan ke arah kucing kecil itu. Dengan lahap, kucing memakan makanan sederhana tersebut. Air mata nenek menetes tanpa sadar, melihat makhluk lemah itu akhirnya bisa kenyang. Malam itu, ia tidur ditemani suara dengkur halus kucing yang damai. Sejak hari itu, kucing kecil itu menjadi teman baru bagi Nenek Ningsih. Ia memberinya nama Si Belang karena bulunya berwarna putih bercampur garis hitam. Setiap pagi, Si Belang selalu mengeong manja ketika nenek hendak berangkat ke pasar. Ia seperti tahu betul kapan waktu nenek harus berjualan. Kehadiran Si Belang membuat rumah reyot itu terasa lebih hidup. Di pasar, Si Belang sering ikut duduk di tikar tempat kain dagangan digelar. Banyak anak kecil yang tertarik berhenti karena ingin mengelus kucing itu. Tanpa disadari, hal ini membuat beberapa pembeli juga mulai melirik kain dagangan Nenek Ningsih. Dagangannya yang dulu sepi kini, perlahan ada yang datang. Meski hanya sedikit, nenek merasakan perubahan kecil yang membahagiakan. Hari-hari Nenek Ningsih terasa berbeda sejak kehadiran Si Belang. Ia tidak lagi merasa terlalu kesepian ketika malam tiba. Si Belang selalu tidur di pangkuannya, seolah mengerti bahwa nenek butuh teman. Bahkan ketika ia merasa lelah karena dagangannya tidak laku, suara lembut kucing itu membuat hatinya tenang. Seakan kucing itu membawa keberkahan yang tidak pernah ia bayangkan
sebelumnya. Suatu sore, seorang pembeli berkata, "Nek, kucingmu lucu sekali. Aku jadi ingin beli kain juga." Kata-kata itu membuat nenek tersenyum bahagia. Ia sadar, mungkin si belang adalah rezeki tak terduga yang dikirim Tuhan untuk menemaninya. Semakin hari, ikatan mereka makin kuat, seperti ibu dan anak. Nenek Ningsih pun bertekad akan merawat kucing itu sebaik mungkin, meski dengan segala keterbatasannya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada juga cibiran dari sebagian pedagang lain. Mereka mulai iri karena dagangan nenek Ningsih semakin sering dibeli. "Ah, itu karena kucingnya saja, bukan karena kainnya bagus," kata seorang pedagang dengan sinis. Meski begitu, nenek tidak ambil hati. Ia tetap bersyukur dengan apa yang ia dapatkan. Hatinya selalu tenang karena ia tahu rezeki tidak bisa direbut orang lain. Suatu malam, hujan turun deras kembali, membangkitkan ingatan ketika ia pertama kali menemukan si belang. Nenek duduk termenung di depan tungku, melihat kucing itu tertidur lelap di sisinya. "Andai kau bisa bicara, belang, aku ingin tahu siapa sebenarnya kau," gumamnya pelan. Hatinya merasa ada sesuatu yang istimewa pada kucing itu, sesuatu yang belum ia pahami. Pagi itu, seperti biasa, nenek Ningsih membawa gulungan kain ke pasar dengan si belang mengikuti dari belakang. Namun, ada yang berbeda. Seekor anjing liar tiba-tiba mendekat dengan galak, membuat beberapa pedagang ketakutan. Anehnya, si belang justru berdiri tegap di depan nenek, mengeong keras hingga anjing itu mundur ketakutan. Nenek tertegun, merasa kucing kecil itu punya keberanian tak biasa. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu saling berbisik, terheran-heran dengan tingkah seekor kucing kecil. "Sepertinya kucing itu istimewa, Nek," kata salah seorang pembeli dengan nada kagum. Nenek hanya tersenyum sambil mengelus kepala si belang. Ia tidak ingin berpikir jauh. Baginya hewan kecil itu hanya butuh kasih sayang. Namun di dalam hati, ia mulai merasakan bahwa kucing itu membawa perlindungan baginya. Hari-hari berikutnya, si belang semakin akrab dengan kehidupan pasar. Anak-anak sering datang untuk bermain dengannya, membuat lapak nenek Ningsih jadi ramai. Dagangannya yang dulu tak dilirik, kini perlahan lebih sering terbeli. Walau hasilnya belum banyak, nenek merasa senang karena tidak lagi sepi. Si belang seakan menjadi daya tarik yang mengubah keberuntungannya. Suatu kali, seorang ibu yang membeli kain berkata, "Nenek, kucingmu mirip sekali dengan kucing mahal yang pernah saya lihat di kota." Nenek hanya terkekeh kecil, tidak percaya pada perkataan itu. Baginya, si belang hanyalah kucing jalanan yang kebetulan diselamatkan dari got. Ia tidak pernah membayangkan ada sesuatu yang lebih besar menunggu di balik keberadaan hewan kecil itu. Malam itu, nenek Ningsih terbangun karena mendengar suara gaduh di luar rumahnya. Ia segera membuka pintu. Ternyata si belang sedang mengeong keras di depan pintu. Di depannya ada seekor tikus besar yang mencoba masuk ke dalam rumah. Dengan lincah, si belang melompat dan berhasil mengusir tikus itu. Nenek tertegun, tidak menyangka kucing sekecil itu begitu cekatan. Sejak saat itu, ia semakin yakin bahwa si belang bukanlah kucing biasa. Ada ketenangan yang selalu datang setiap kali ia memandangnya. Ia merasakan ikatan batin yang kuat, seolah kucing itu dikirim Tuhan khusus untuk menjaganya. Nenek pun semakin menyayangi si belang, memperlakukannya seperti anak sendiri. Setiap malam, ia berdoa agar bisa terus merawat kucing itu hingga akhir hayatnya. Suatu pagi, kabar menyebar di pasar bahwa ada seorang pemuda kaya sedang mencari kucing hilang. Ia membagikan selebaran berisi foto seekor kucing dengan kalung kecil di lehernya. Beberapa pedagang penasaran lalu membandingkan foto itu dengan si belang. "Mirip sekali, Nek," kata mereka
sambil menunjuk kucing di pangkuan Nenek Ningsih. Namun, nenek hanya menggeleng pelan. Baginya, kucing itu hanyalah hewan liar yang ia selamatkan dari got. Ia tidak percaya bahwa si belang bisa sama dengan kucing mahal yang dicari-cari pemuda itu. "Belang bukan siapa-siapa, dia hanya temanku," katanya sambil tersenyum. Namun, diam-diam hatinya mulai bertanya-tanya. Apalagi ketika ia melihat bekas tanda di leher si belang, seperti pernah mengenakan kalung yang hilang. Hari itu, pemuda pencari kucing datang ke pasar dan menghampiri para pedagang. Ia menanyakan apakah ada yang pernah melihat kucing dalam fotonya. Beberapa orang langsung menunjuk ke arah Nenek Ningsih. Pemuda itu melangkah mendekat dengan tatapan penuh harap. Namun, saat melihat si belang, ia ragu sejenak karena kucing itu tampak lebih kurus dan kusam dibanding foto. "Apakah ini kucing Anda?" tanya seorang pedagang. Pemuda itu memperhatikan lebih dekat, lalu menggeleng. "Sepertinya bukan. Kucing saya lebih gemuk dan mengenakan kalung perak." Nenek Ningsih hanya mengelus si belang sambil berkata, "Dia hanyalah kucing jalanan yang saya rawat." Meski begitu, dalam hati pemuda itu merasa ada kemiripan yang sulit diabaikan. Hari-hari berlalu, si belang semakin menunjukkan kecedikan yang tak biasa. Ia selalu tahu kapan nenek harus berhenti berjualan karena hujan akan turun, padahal langit masih cerah. Ia juga sering menuntun nenek lewat jalan yang lebih aman ketika pulang malam. Seolah kucing itu punya insting lebih tajam dari hewan lainnya. Hal ini membuat nenek semakin bergantung padanya. Pedagang lain mulai menaruh rasa iri. Mereka merasa keberuntungan Nenek Ningsih datang hanya karena kucing itu. "Kalau saja aku punya kucing seperti itu, daganganku pasti laku," gumam seorang pedagang dengan sinis. Namun, bagi nenek, si belang bukan sekadar pembawa rezeki. Ia adalah teman sejati yang membuat hidupnya lebih bermakna di tengah kesepian. Suatu sore, Nenek Ningsih hampir kehilangan dompet kecil berisi uang hasil dagangan. Dompet itu jatuh tanpa ia sadari di jalanan pasar yang ramai. Anehnya, si belang tiba-tiba mengeong keras sambil menarik kain nenek. Ketika nenek menoleh, ia melihat dompetnya tergeletak di tanah sebelum terinjak orang. Dengan sigap, ia mengambilnya kembali. Peristiwa itu membuatnya semakin yakin bahwa si belang memiliki naluri luar biasa. Ia menatap kucing itu sambil berkata lirih, "Kau benar-benar penyelamatku, belang." Si belang hanya menjawab dengan dengkuran lembut, seakan mengerti arti ucapan itu. Hati nenek terasa penuh syukur karena ia tak lagi sendiri menghadapi kerasnya kehidupan. Kini, ia benar-benar percaya kucing itu membawa keberkahan. Ketenaran si belang di pasar semakin meluas. Banyak orang datang bukan hanya untuk membeli kain, tetapi juga ingin melihat kucing ajaib itu. Anak-anak kecil suka bermain dengannya, sementara orang dewasa sering kagum pada kecerdasannya. Bahkan ada yang menawarkan uang untuk membeli kucing itu dari nenek. Namun, ia selalu menolak dengan tegas. "Belang bukan untuk dijual, dia keluargaku," jawab Nenek Ningsih setiap kali ada tawaran. Walau uang itu sebenarnya bisa membantu kehidupannya, ia tidak sanggup melepaskan si belang. Baginya, kebahagiaan sejati tidak bisa diganti dengan harta. Kata-kata nenek itu membuat beberapa orang terharu, karena di balik kemiskinannya, ia tetap punya hati yang begitu tulus. Namun, tidak semua orang senang dengan keberadaan si belang. Ada seorang pedagang kaya di pasar yang merasa tersaingi karena dagangannya mulai kalah laku. Dengan hati dengki, ia berusaha merebut si belang diam-diam. Suatu malam, ia menyelinap ke rumah Nenek Ningsih dan mencoba membawa pergi kucing itu. Namun, rencananya gagal karena si belang mengeong keras hingga nenek terbangun. Nenek segera berlari keluar dengan membawa lampu minyak dan melihat pedagang itu
panik melarikan diri. Meski hatinya gemetar, ia merasa lega karena si belang selamat. Ia memeluk kucing itu erat, menangis sambil berkata, "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu." Sejak saat itu, ia semakin menjaga si belang dengan penuh kewaspadaan. Setelah kejadian itu, kabar tentang si belang makin menyebar hingga ke telinga pemuda pencari kucing. Ia semakin yakin bahwa kucing nenek adalah milik ayahnya yang hilang. Ia pun bertekad untuk kembali datang ke pasar, kali ini dengan membawa bukti lebih kuat. Sementara itu, Nenek Ningsih tidak tahu bahwa kehidupannya akan segera berubah. Malam itu, ia duduk di rumah reyotnya sambil memandangi si belang yang tertidur pulas. Dalam hatinya, ia berbisik penuh syukur. "Aku miskin, tapi aku tidak sendirian lagi." Ia tidak menyangka bahwa kebaikannya menyelamatkan seekor kucing akan membuka pintu rezeki besar yang sedang menantinya. Takdir sedang menyiapkan kejutan luar biasa bagi hidupnya. Suatu pagi, ketika Nenek Ningsih sedang menyisir bulu si belang dengan kain lembut, ia menemukan bekas luka samar di lehernya. Luka itu melingkar, seperti bekas kalung yang pernah menempel cukup lama. Hatinya mendadak teringat pada selebaran foto kucing yang dibagikan pemuda di pasar. Ia mulai ragu, jangan-jangan si belang memang kucing yang dicari itu. Namun, ia mencoba menepis pikiran itu karena takut kehilangannya. Sejak saat itu, Nenek Ningsih lebih sering termenung sambil menatap si belang. Ada perasaan bahagia sekaligus takut dalam hatinya. Bahagia karena mungkin benar kucing itu istimewa dan berharga. Tapi ia juga takut jika identitasnya benar terungkap, orang lain akan mengambilnya. Ia berdoa agar bisa tetap merawat si belang, apapun kenyataannya nanti. Hari itu, pemuda misterius kembali datang ke pasar. Ia tampak lebih serius, membawa foto yang lebih jelas, serta cerita bahwa kucing itu milik ayahnya yang sangat berharga. Beberapa pedagang langsung menunjuk ke arah lapak Nenek Ningsih. Pemuda itu mendekat, matanya langsung tertuju pada si belang yang sedang tidur di pangkuan nenek. Hatinya berdegup, merasa semakin yakin. Namun, saat hendak mendekat, si belang tiba-tiba membuka mata dan mengeong keras, seolah tidak menyukai kehadiran orang asing itu. Nenek Ningsih segera menenangkan kucingnya dengan belayan lembut. Pemuda itu hanya tersenyum kikuk, lalu duduk di dekat lapak nenek. Mereka sempat berbincang ringan, tapi nenek tidak berani menyinggung soal foto kucing. Ia hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Hari-hari berikutnya, pemuda itu sering datang ke pasar, pura-pura menjadi pembeli. Ia membeli kain seadanya hanya agar bisa melihat si belang lebih dekat. Nenek Ningsih mulai merasa curiga, tapi ia tetap bersikap ramah. Hatinya diliputi kegelisahan, takut kucing itu benar-benar milik orang lain. Namun di sisi lain, ia juga tidak ingin berpisah dengan sahabat kecilnya itu. Suatu ketika, pemuda itu hampir menyebut nama kucingnya di depan nenek, tapi ia buru-buru menahan diri. Si belang menatap pemuda itu dengan tatapan tajam, membuatnya semakin yakin. Dalam hati pemuda itu bergumam, "Kau memang kucing yang hilang itu. Tapi, mengapa kau begitu lengket dengan nenek ini?" Suatu sore, saat pasar mulai sepi, pemuda itu menghampiri nenek dengan lebih serius. Ia menanyakan dari mana nenek mendapatkan kucing itu. Dengan tenang, Nenek Ningsih menceritakan bahwa ia menemukannya terjebak di got saat hujan deras. Pemuda itu terdiam, wajahnya berubah penuh rasa syukur sekaligus kaget. Ia tidak menyangka kucing itu diselamatkan dengan cara begitu sederhana. Meski hatinya yakin, pemuda itu tidak langsung mengakuinya di depan nenek. Ia masih menunggu waktu yang tepat untuk membawa kabar pada ayahnya. Nenek sendiri merasa lega karena pemuda itu tidak memaksa mengambil si belang. Namun, kegelisahan tetap menghantui.
ia sadar cepat atau lambat akan ada sesuatu yang besar menunggunya. Si belang semakin menunjukkan kecerdikan yang mengejutkan. Ia sering mendekatkan tubuhnya pada kain-kain tertentu, seakan memilih kain yang akan cepat laku. Ajaibnya, setiap kali ada kain yang disentuh si belang, justru kain itulah yang dibeli pembeli hari itu. Nenek Ningsih terheran-heran, tapi juga merasa bersyukur. Rezekinya mulai lancar, meski tetap sederhana. Kabar ini kembali menyebar di pasar, membuat semakin banyak orang penasaran. Kucing itu membawa keberuntungan, kata seorang pedagang tua. Ada yang percaya, ada juga yang hanya mengolok-olok. Tapi tidak bisa dipungkiri, dagangan nenek memang makin laris. Dari hasil itu, ia bisa membeli beras lebih banyak, bahkan sesekali lauk sederhana untuk dirinya dan si belang. Namun keberuntungan nenek Ningsih membuat iri sebagian pedagang. Mereka berbisik-bisik bahwa kucing itu adalah jimat yang membuat dagangan nenek laris. Beberapa bahkan menuduh nenek menggunakan ilmu gaib. Nenek hanya tersenyum dan tidak membalas. Ia tahu iri hati orang tidak akan pernah habis meski kebenarannya berbeda. Yang penting baginya adalah tetap ikhlas menjalani hidup. Di rumah, nenek memeluk si belang sambil berbisik. Mereka tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Kucing itu mengeong lembut, seakan membalas ucapan nenek dengan penuh pengertian. Malam itu, meski cibiran orang masih terngiang, hati nenek tenang karena punya teman setia. Ia yakin, selama ada si belang, ia tidak perlu takut pada apapun. Suatu malam, seorang pedagang iri mencoba merebut si belang saat nenek tertidur. Ia masuk diam-diam ke dalam rumah reot itu dan berusaha menangkap kucing tersebut. Namun si belang melompat lincah, menghindar dan mengeong keras. Suara itu membuat nenek Ningsih terbangun, segera menyalakan lampu minyak. Ia terkejut melihat seseorang ada di dalam rumahnya. Dengan panik, pedagang itu berusaha kabur, tapi kakinya tersandung. Nenek menatapnya dengan marah meski tubuhnya gemetar. "Mengapa kau tegah?" tanyanya dengan suara bergetar. Pedagang itu tidak menjawab, hanya lari meninggalkan rumah. Malam itu, nenek memeluk si belang erat, semakin bertekad tidak akan membiarkan siapapun memisahkan mereka. Keesokan harinya, kabar tentang percobaan pencurian kucing nenek menyebar luas di pasar. Beberapa pedagang terkejut, sebagian lagi hanya tertawa mengejek. "Lihat saja, gara-gara kucing itu, hidupmu tidak akan tenang, Nek," kata seorang pedagang sinis. Namun nenek Ningsih tidak goyah. Ia justru merasa semakin yakin bahwa kucing itu istimewa. Si belang pun seakan semakin protektif. Ia selalu mengikuti nenek kemanapun, bahkan ketika nenek ke sumur untuk mengambil air. Tingkahnya yang setia membuat nenek merasa aman. Dalam hatinya, ia berdoa semoga Tuhan melindungi mereka berdua dari niat jahat orang-orang. Ia percaya ada alasan besar mengapa ia dipertemukan dengan si belang. Suatu sore, ketika pasar mulai lengang, seorang pencuri mencoba mengambil kain dari lapak nenek Ningsih. Nenek berteriak meminta tolong, namun orang-orang sibuk dengan dagangannya masing-masing. Saat pencuri itu hampir berhasil kabur, si belang tiba-tiba melompat ke arahnya. Dengan cakarnya yang kecil, ia berhasil membuat pencuri itu kaget dan terjatuh. Orang-orang segera berdatangan menangkap pencuri yang ketahuan. Semua orang terkejut melihat seekor kucing bisa membantu nenek. "Luar biasa kucingmu, Nek," kata seorang pedagang dengan kagum. Nenek tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tahu kucing itu tidak hanya memberinya rezeki, tapi juga melindungi nyawanya. Semakin besar rasa cinta nenek pada si belang hari demi hari. Setelah berbagai kejadian itu, nenek Ningsih semakin yakin bahwa si belang bukanlah kucing biasa. Ia sering termenung memandanginya, bertanya dalam hati siapakah sebenarnya kucing itu. Ada perasaan khawatir karena cepat atau lambat kebenaran
pasti akan terungkap. Namun ia juga merasa pasrah, percaya bahwa semua sudah ada dalam takdir Tuhan. Malam itu, ia duduk di beranda rumah, ditemani suara hujan rintik. Si belang meringkuk di pangkuannya, tenang seperti bayi. Nenek membelai bulunya sambil berbisik, "Apapun yang terjadi, kau tetap keluargaku." Ia tidak tahu bahwa di luar sana, pemuda pencari kucing sedang bersiap kembali. Sebuah rahasia besar akan segera terungkap dalam hidupnya. Pagi itu, suasana pasar lebih ramai dari biasanya. Pemuda pencari kucing datang lagi, kali ini dengan membawa foto lebih besar dan jelas. Ia menunjukkan pada semua pedagang, berharap ada yang benar-benar mengenali kucing itu. Ketika sampai di lapak Nenek Ningsih, matanya langsung terhenti. Si belang duduk tenang di tikar, tatapannya tajam penuh wibawa. Pemuda itu mendekat perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap lekat kucing tersebut, membandingkan setiap pola garis bulu dengan foto. Semakin lama ia melihat, semakin yakin bahwa itulah kucing yang ia cari selama ini. "Tidak salah lagi, ini dia," bisiknya pelan. Nenek Ningsih hanya terdiam, hatinya bergetar cemas, takut kehilangan sahabat kecilnya. Pemuda itu lalu mendekat ke nenek dan memperkenalkan diri. Namanya Arya, anak seorang pengusaha kaya raya di kota besar. Dengan sopan, ia bertanya dari mana nenek mendapatkan kucing itu. Nenek Ningsih mengulang kisahnya tentang hujan deras dan got penuh air tempat ia menemukannya. Arya mendengarkan dengan penuh haru, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, neneklah yang menyelamatkan nyawa kucing kami," ucap Arya dengan suara bergetar. Ia bercerita bahwa kucing itu adalah kesayangan ayahnya, bahkan dianggap sebagai bagian keluarga. Nenek tertegun, merasa campur aduk antara bangga dan takut. Si belang mengeong lembut, seolah mengiyakan cerita itu. Rahasia besar mulai terungkap. Meski yakin, Arya tidak langsung memaksa mengambil kucing itu. Ia ingin memastikan ayahnya sendiri yang melihat langsung. Namun, ia berjanji akan kembali dalam waktu dekat bersama keluarga. Nenek Ningsih terdiam lama, menunduk sambil mengelus si belang. Perasaan takut kehilangan kucing itu semakin kuat. Baginya, si belang sudah seperti darah daging sendiri. Namun, di balik kecemasannya, ada rasa lega karena akhirnya tahu kebenaran. Selama ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada kucing itu, dan ternyata benar. Nenek mulai menyadari bahwa pertemuannya dengan si belang bukanlah kebetulan. Ia yakin ada maksud besar Tuhan yang belum sepenuhnya ia mengerti. Beberapa hari kemudian, Arya benar-benar kembali, kali ini dengan membawa mobil mewah. Orang-orang pasar terperangah melihat kendaraan besar itu berhenti di depan lapak kecil nenek. Dari dalam mobil turun seorang pria paruh baya dengan wajah berwibawa. Dialah ayah Arya, seorang CEO ternama di kota. Semua mata langsung tertuju pada mereka. Pria itu menatap sekeliling, lalu matanya terhenti pada si belang yang duduk di pangkuan nenek. Dengan cepat, ia berlutut dan memanggil nama kucing itu, "Raja." Si belang menoleh, lalu mengeong keras sebelum melompat ke arahnya. Semua orang terdiam, menyaksikan pertemuan penuh haru itu. Nenek Ningsih hanya bisa menatap, air matanya menetes tanpa sadar. CEO itu memeluk kucingnya erat-erat, wajahnya penuh syukur. "Aku kira kau sudah hilang untuk selamanya," katanya lirih. Namun, setelah beberapa saat, si belang kembali berlari ke arah nenek Ningsih, meringkuk di pangkuannya. Semua orang terkejut melihat kucing itu lebih memilih nenek daripada pemilik aslinya. CEO terdiam, hatinya tersentuh melihat ikatan mereka. "Sepertinya dia sudah menganggap nenek sebagai keluarganya," ucap CEO dengan suara bergetar. Nenek hanya tersenyum malu sambil menepuk lembut bulu kucing itu. Ia merasa bimbang, tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Di satu sisi, ia ingin mempertahankan si belang, tapi di sisi lain ia sadar kucing itu bukan miliknya. Arya lalu menceritakan seluruh kisahnya pada ayahnya, bagaimana nenek menyelamatkan kucing itu dari derasnya arus got. CEO mendengarkan dengan penuh perhatian, wajahnya berubah semakin haru. "Kalau begitu, saya berhutang budi besar pada nenek," katanya tulus. Orang-orang pasar yang mendengar ikut terdiam, menyadari betapa luar biasanya kebaikan nenek sederhana itu. Nenek Ningsih menggeleng pelan. "Saya hanya menolong makhluk lemah, Nak. Itu bukan hal besar," ucapnya rendah hati. Namun, bagi CEO dan keluarganya, itu adalah perbuatan yang tidak ternilai. Tanpa pertolongan nenek, mungkin kucing itu sudah tiada. Hati mereka semakin kagum pada ketulusan seorang wanita tua miskin di pasar itu. Tak ingin menunda lebih lama, CEO itu lalu mengundang nenek Ningsih ke rumahnya. "Izinkan kami membalas kebaikan nenek," katanya dengan sopan. Nenek menolak halus, merasa tidak pantas mendatangi rumah orang kaya. Namun Arya dan ayahnya bersikeras hingga akhirnya nenek luluh. Mereka membawanya naik mobil mewah, pengalaman pertama seumur hidupnya. Sepanjang perjalanan, nenek Ningsih hanya terdiam, kagum melihat jalan-jalan besar kota yang belum pernah ia lewati. Tubuhnya bergetar, hatinya campur aduk antara bahagia dan cemas. Si belang duduk manis di sampingnya, seakan ikut menenangkan nenek. Bagi nenek Ningsih, ini adalah pengalaman luar biasa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesampainya di rumah megah itu, nenek tertegun melihat bangunan besar dengan pilar tinggi dan lampu kristal berkilauan. Rumah itu bagaikan istana dibanding gubuk reyot tempat ia tinggal. Para pelayan menyambut dengan penuh hormat, membuat nenek merasa kikuk. Ia menunduk, tak berani menatap langsung kemewahan di sekelilingnya. Namun, CEO dan Arya memperlakukannya dengan penuh hormat, seakan nenek adalah tamu agung. Mereka mempersilakan duduk di ruang tamu luas, dengan sofa empuk yang membuat nenek kaku duduknya. Si belang berlari ke sana kemari, tampak bahagia berada di rumah lamanya. Nenek merasa kecil sekali di tengah semua kemewahan itu. Di ruang tamu, CEO kembali berterima kasih kepada nenek Ningsih. Ia bahkan sempat menundukkan kepala sebagai tanda hormat, membuat semua pelayan terkejut. "Tanpa nenek, saya kehilangan sahabat sejati saya," katanya tulus. Nenek tergagap, merasa tidak pantas diperlakukan sehebat itu. Air matanya kembali menetes, kali ini karena haru. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah ketika si belang kembali naik ke pangkuan nenek. Ia mengeong lembut, seolah menunjukkan bahwa tempatnya adalah bersama nenek. CEO tersenyum, hatinya luluh. "Sepertinya dia ingin tetap bersamamu, Nek," ucapnya. Kata-kata itu membuat nenek Ningsih terdiam. Hatinya semakin campur aduk. Akhirnya, CEO itu mengambil keputusan mengejutkan. "Kalau dia lebih bahagia bersamamu, biarlah dia tinggal di sisimu," katanya dengan tulus. Semua orang yang hadir terkejut, tak menyangka seorang pria kaya rela melepaskan kucing kesayangannya. Namun, ia tahu ikatan antara nenek dan kucing itu terlalu kuat untuk dipisahkan. Nenek Ningsih terharu, tak bisa menahan air matanya. "Saya akan merawatnya dengan sebaik-baiknya," ucapnya sambil memeluk si belang erat. Sejak hari itu, hidup nenek mulai berubah. Ia bukan lagi hanya seorang pedagang kain miskin, melainkan seseorang yang dihormati karena ketulusan hatinya. Takdir telah membuka jalan baru yang penuh kejutan. Keesokan harinya, mobil mewah itu kembali menjemput nenek Ningsih ke pasar. Orang-orang semakin heran melihat nenek sederhana itu berkali-kali diundang keluarga kaya. Bisik-bisik mulai terdengar, ada yang iri, ada pula yang kagum. Namun nenek tetap rendah hati, tetap berjualan kain seperti biasanya. CEO dan Arya datang menghampiri lapaknya.
Mereka membawa bingkisan besar berisi makanan dan kebutuhan sehari-hari. "Ini sedikit tanda terima kasih dari kami," ucap Arya. Nenek terkejut, awalnya menolak, tetapi akhirnya menerimanya dengan air mata haru. Hatinya penuh rasa syukur karena Tuhan mengirimkan rezeki tak terduga. Hari-hari berikutnya, keluarga kaya itu semakin sering datang ke pasar. Mereka bahkan ikut membeli kain dari nenek, meski harganya sederhana. Tiba-tiba, lapak nenek menjadi pusat perhatian, banyak orang ikut membeli karena penasaran. Dagangannya yang biasanya tersisa kini selalu habis terjual sebelum siang. Nenek merasa hidupnya mulai berubah. Ia bisa pulang dengan kantong penuh uang hasil dagangan. Namun, ia tetap menjaga kerendahan hatinya. Baginya, yang terpenting adalah bisa makan, membayar kebutuhan, dan tetap bisa merawat si belang. Kehadiran kucing itu benar-benar membawa keberkahan yang tak pernah ia bayangkan. Suatu malam, nenek dipanggil lagi ke rumah keluarga itu. Kali ini, CEO ingin berbicara lebih serius. Mereka duduk bersama di ruang tamu yang hangat, sementara si belang bermain di dekat kaki nenek. "Nek, saya ingin membantu kehidupan nenek agar lebih baik," ujar CEO dengan nada tulus. Nenek terdiam, menatapnya bingung. "Saya sudah cukup bersyukur dengan hidup saya sekarang, Nak," jawabnya sederhana. Namun, CEO tersenyum. "Tidak, nenek pantas mendapatkan lebih. Saya ingin memberikan modal usaha agar nenek bisa berdagang kain dengan lebih layak." Nenek terperangah, tak percaya telinganya mendengar hal itu. Beberapa hari kemudian, CEO benar-benar menepati janjinya. Ia memberikan modal besar untuk memperluas dagangan nenek. Tidak hanya itu, ia juga menyewakan kios permanen di pinggir pasar agar nenek tak lagi berjualan di lantai. Orang-orang kagum sekaligus iri melihat perubahan cepat itu. Nenek Ningsih menangis haru ketika melihat kios barunya berdiri megah. "Saya tidak pernah bermimpi sebesar ini," katanya. Si belang duduk di atas meja kios, seolah menjadi penjaga kehormatan nenek. Perlahan, hidup yang dulu serba sulit kini mulai berubah menjadi penuh cahaya. Dengan kios barunya, dagangan nenek semakin laris. Ia mulai menjual berbagai jenis kain, dari yang murah hingga yang lebih berkualitas. Banyak pembeli datang bukan hanya karena kualitas, tapi juga karena mereka menghormati kebaikan hati nenek. Nama Nenek Ningsih mulai dikenal luas di kalangan pedagang pasar. Meski usianya sudah tua, semangatnya semakin membara. Setiap hari ia datang lebih pagi, menata kain dengan penuh cinta. Si belang selalu setia menemaninya, menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli. Anak-anak sering datang hanya untuk melihat kucing itu, membuat kios nenek semakin ramai. Namun, perubahan hidup nenek tidak hanya membawa kebahagiaan. Ada beberapa pedagang iri yang mulai berbisik-bisik jahat. Mereka menuduh nenek mendapat kekayaan dengan cara tidak jujur. Ada pula yang menyebarkan kabar miring bahwa nenek sudah guna-guna karena kucingnya selalu membawa rezeki. Nenek hanya menanggapi dengan sabar. Ia tahu iri hati adalah hal biasa ketika seseorang mulai naik derajat. Ia hanya berdoa semoga orang-orang itu diberi hati yang lapang. Si belang mengeong keras seolah ingin mengusir aura buruk yang datang, membuat nenek tersenyum lega. Suatu hari, pedagang iri itu mencoba mengusir si belang dari kios nenek. Mereka menaburkan air dan mengusir dengan sapu. Namun yang mengejutkan, si belang tidak pergi. Justru kucing itu berdiri tegak, menatap mereka dengan tatapan tajam yang membuat mereka ketakutan. Mereka pun kabur ketakutan tanpa berani menoleh lagi. Orang-orang pasar yang melihat kejadian itu tercengang. "Kucing itu benar-benar istimewa," gumam salah satu pedagang. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengganggu si belang. Justru, banyak orang semakin menghormati nenek karena percaya bahwa kebaikannya mendapat perlindungan dari Tuhan.
Rezeki nenek terus mengalir. Ia bisa memperbaiki rumah reyotnya, menggantinya dengan rumah sederhana yang lebih layak. Tetangganya ikut senang karena nenek juga sering berbagi makanan dan kain kepada mereka. Perlahan, nenek bukan hanya dihormati di pasar, tetapi juga dicintai di lingkungannya. Meski kini hidupnya jauh lebih baik, nenek tetap sederhana. Ia masih memasak dengan tungku, masih tidur di tikar, dan tetap melayani pembeli dengan senyum tulus. Baginya, kemewahan bukanlah tujuan hidup. Yang terpenting adalah bisa memberi manfaat bagi sesama. Suatu sore, CEO datang lagi menemui nenek di kiosnya. Kali ini, ia membawa kabar besar. "Nek, kami ingin mengajak nenek tinggal bersama kami di kota," katanya serius. Nenek terdiam, hatinya bimbang. Ia mencintai pasar ini, mencintai kesederhanaan yang sudah melekat dalam hidupnya. Namun, ia juga menyadari usia yang semakin tua. Tawaran itu bukan hal kecil, bisa membuat hidupnya jauh lebih nyaman. Si belang mengeong, seakan ikut mendengarkan percakapan mereka. Hati nenek mulai goyah, tak tahu harus mengambil keputusan apa. Malam itu, nenek berdoa khusyuk di kamarnya. Ia memohon petunjuk apakah harus tetap tinggal di pasar atau ikut bersama keluarga kaya itu. Dalam doanya, ia teringat kembali bagaimana si belang muncul dalam hidupnya. Ia yakin semua ini adalah jalan Tuhan, bukan kebetulan semata. Air matanya mengalir deras. "Apapun jalannya nanti, saya akan tetap merawatmu, belang," bisiknya sambil memeluk kucing itu erat. Si belang mengeong lembut, seakan memberi jawaban. Malam itu, nenek merasa damai, seolah Tuhan sedang menyiapkan kejutan besar berikutnya untuk hidupnya. Keesokan harinya, Nenek Ningsih dipanggil kembali ke rumah besar keluarga CEO. Mereka menggelar pertemuan khusus dengan menghadirkan notaris. Nenek kaget ketika mendengar bahwa keluarga itu ingin mengangkatnya sebagai bagian dari keluarga. "Kami ingin nenek menjadi nenek kami juga," kata CEO dengan mata berkaca-kaca. Nenek merasa haru bercampur bingung. Ia tidak pernah membayangkan dirinya yang hanya penjual kain pasar akan dihormati seperti itu. Si belang duduk di pangkuannya, mengeong seolah ikut merestui. Dalam hatinya, nenek tahu bahwa kebaikan kecil bisa membawa jalan tak terduga. Hari-hari berikutnya, nenek mulai sering tinggal di rumah besar itu. Namun ia masih bolak-balik ke pasar untuk mengurus kiosnya. Orang-orang pasar semakin menghormati nenek, bukan karena kekayaannya, melainkan karena sikap rendah hati yang tetap ia jaga. Ia tetap melayani pembeli dengan senyum ramah. Kini, kiosnya menjadi yang paling ramai di pasar. Banyak orang datang bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga ingin mendengar cerita hidupnya. Nenek selalu berkata, "Jangan pernah lelah berbuat baik, karena Tuhan punya cara indah membalas kebaikan kita." Kata-kata itu membuat banyak orang terinspirasi. Suatu hari, ada anak kecil yang jatuh pingsan di pasar karena kelaparan. Nenek segera membawanya ke kios dan memberi makanan. Ternyata, anak itu sudah berhari-hari tidak makan. Tanpa pikir panjang, nenek merawat anak itu di rumahnya. Orang-orang semakin kagum dengan kebaikan hatinya. Berita tentang nenek yang suka menolong menyebar luas. Wartawan datang meliput, menulis kisahnya di surat kabar. Nama Nenek Ningsih tiba-tiba menjadi terkenal, bukan hanya di pasar, tetapi juga di seluruh kota. Banyak orang penasaran dengan nenek penjual kain yang mendapat rezeki dari kucing. Nenek mulai sering diundang ke acara sosial, bahkan menjadi pembicara di kegiatan amal. Dengan bahasa sederhana, ia menceritakan bagaimana hidupnya berubah sejak menolong seekor kucing. "Kebaikan tidak pernah sia-sia," ucapnya di depan banyak orang. Kata-katanya selalu mendapat tepuk tangan meriah. Meski terkenal, nenek tetap sederhana. Ia masih memakai kain kebaya lusuhnya, menolak gaun mahal yang ditawarkan orang-orang. "Saya ingin tetap menjadi diri saya," katanya.
Hal itu justru membuat orang semakin menghormatinya karena ia tidak lupa asal-usulnya. Si belang pun menjadi terkenal. Banyak orang datang hanya untuk melihat kucing yang katanya membawa keberkahan. Ada yang ingin membelinya dengan harga tinggi, tapi nenek selalu menolak. Belang bukan untuk dijual, dia sudah seperti keluarga, ucapnya tegas. Kucing itu selalu setia mendampingi nenek, entah di pasar atau di rumah besar. Bahkan dalam setiap liputan media, si belang selalu duduk manis di dekat nenek. Kehadirannya membuat cerita nenek semakin lengkap dan menyentuh hati. Kehidupan nenek kini jauh dari kata susah. Rumahnya di kampung telah direnovasi indah oleh keluarga CEO. Namun, nenek lebih sering memilih tinggal di rumah sederhana itu bersama tetangganya agar tetap dekat dengan mereka. Ia tidak ingin kehilangan kehangatan hidup sederhana. Tetangga-tetangganya ikut bahagia karena nenek sering berbagi rezeki. Ia membagikan sembako, memberi beasiswa untuk anak-anak miskin, bahkan membantu memperbaiki rumah tetangga yang roboh. Dari penjual kain miskin, ia kini menjadi sosok dermawan yang disegani banyak orang. Suatu malam, nenek termenung sambil membelai si belang. Ia teringat masa-masa sulitnya dulu saat harus berjualan dengan perut kosong. Kini, hidupnya berubah drastis. Air mata menetes bukan karena sedih, tetapi karena rasa syukur yang begitu besar. Ia berkata pelan, "Kalau saja aku tidak menolongmu waktu itu, mungkin hidupku tidak seperti ini." Si belang mengeong lembut, lalu tidur di pangkuannya. Malam itu, nenek merasa hidupnya benar-benar lengkap. Beberapa tahun kemudian, nenek semakin tua dan tubuhnya semakin lemah. Ia mulai jarang ke pasar, namun kiosnya tetap berjalan karena dibantu oleh orang-orang kepercayaannya. Meskipun begitu, ia masih sering datang hanya untuk melihat dan menyapa pembeli. Orang-orang selalu menyambutnya dengan hangat. "Itu dia nenek yang legendaris," bisik mereka. Nenek hanya tersenyum, menyalami satu persatu orang yang mengenalnya. Ia bahagia karena meninggalkan jejak kebaikan yang nyata. Sebelum meninggal, nenek sempat menuliskan sebuah pesan untuk anak cucu dan orang-orang yang mengenalnya. "Jangan pernah ragu menolong, sekecil apapun. Tuhan punya cara ajaib untuk membalas kebaikan. Saya hanya seorang penjual kain, tapi lihatlah apa yang Tuhan beri setelah saya menolong seekor kucing." Pesan itu dibacakan saat nenek berpulang. Banyak orang menangis, pasar menjadi sunyi sejenak untuk mengenang jasanya. Si belang duduk diam di samping jenazah nenek, seakan mengerti bahwa hari itu adalah perpisahan terakhir. Meski tubuhnya telah tiada, nama nenek Ningsih tetap hidup di hati banyak orang. Kiosnya masih berdiri, menjadi simbol kebaikan dan kerja keras. Kisahnya diceritakan dari mulut ke mulut, menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah berhenti berbuat baik. Si belang tetap tinggal di rumah nenek, dirawat oleh keluarga CEO. Setiap kali orang melihat kucing itu, mereka selalu teringat kisah luar biasa seorang nenek miskin yang hidupnya berubah karena kebaikan kecil. Dan legenda nenek Ningsih pun abadi, menjadi cahaya bagi banyak hati.